Halo semuanya, selamat datang di podcast Hublo Hublo. Aku, Ezaquel, dan hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani bareng rekanku yang menjadi narasumber di episode kali ini. Halo semuanya, aku Alia Kilhani Putri, biasa dipanggil dengan Alia. Senang banget bisa ngobrol bareng hari ini, apalagi topiknya penting banget nih. Betul, kita sekarang bakal membahas tentang stunting. Banyak orang dengar istilah ini, tapi nggak semuanya benar-benar paham tentang istilah stunting. Nah, makanya kita bahas stunting pada episode kali ini. Ya maksudnya stunting ya. Makanya di episode kali ini kita bakal bahas nih dari definisi apa itu stunting, data-data terjadinya stunting di Indonesia, penyebab, dampak, sampai contoh kasus nyata di lapangan. Oke, check it out. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih, sebenarnya apa sih stunting itu menurut standar kesehatan dunia? Oh, maksud kamu menurut WHO ya? Jadi menurut WHO, stunting itu bukan sekedar anak pendek, tapi kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat karena kekurangan gizi kronis, infeksi yang berulang, atau stimulasi psikososial yang kurang. Jadi ini bukan masalah pertumbuhan sesaat, tapi gangguan yang berlangsung lama. Dan dari Kementerian Kesehatan sendiri, stunting ini sudah bisa terjadi sejak bayi masih dalam kandungan ya? Betul banget, stunting itu mulai terbentuk sejak masa kehamilan dan biasanya baru terlihat jelas saat anak berusia 2 tahun. Jadi kalau asupan gizinya nggak optimal sejak awal, dampaknya bakal ke bawah sampai besar tuh. Dan cara menentukannya juga nggak pakai feeling, tapi pakai kurva WHO. Anak disebut stunting kalau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi. Oh iya, betul banget. Terus kondisi Indonesia sendiri gimana? Apa memang setinggi itu angkanya? Kalau kita lihat dari data survei status gizi Indonesia 2022, angka stunting itu turun sih dari 24,4% di tahun 2021 jadi 21,6%. Jadi ada perbaikan, tapi sayangnya angka ini masih di atas target WHO nih, karena target WHO itu 20%. Dan malah angka underweight dan wasting naik sedikit ya? Iya, jadi meskipun stunting turun, masalah gizi lainnya itu masih cukup besar. Ini menunjukkan kalau stunting memang masih jadi isu kesehatan yang serius di Indonesia. Apa aja sih emangnya penyebab stunting bisa terjadi? Banyak orang mikir cuman karena kurang makan. Padahal penyebabnya sih kompleks banget ya. Dari jurnal dan beberapa data yang pernah aku lihat, penyebab utamanya itu kurangnya gizi sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Tapi dari Kemenkes sendiri disebutkan penyebabnya lebih luas ya? Betul, mulai dari rendahnya konsumsi protein hewani, kurang keragaman makanan, infeksi yang berulang, kehamilan remaja, jarak kelahiran terlalu dekat, sampai kesehatan mental ibu. Sanitasi dan air bersih juga berpengaruh besar loh. Dan faktor genetik itu katanya cuma 15% aja ya? Jadi nggak bisa disalahin dari keturunan. Exactly, mayoritas memang murni karena gizi dan lingkungannya. Lalu untuk dampaknya, stunting ini dampaknya besar banget ya buat perkembangan anak. Iya parah, soalnya Kemenkes jelas bilang bahwa stunting itu nggak cuma membuat anak lebih pendek, tapi juga menghambat perkembangan otak. Anak jadi lebih rentan sakit dan kemampuan kognitifnya itu menurun. Dan kalau sudah sampai dewasa, produktivitasnya ikut berkurang. Artinya ini cuman bukan urusan keluarga, tapi masa depan bangsa. Aku penasaran banget soal satu kasus yang kamu baca kemarin. Coba ceritain dong. Oh, kasus yang itu ya. Jadi ada penelitian di Kapuas Hulu yang melibatkan 88 balita. Menariknya nih, anak-anak itu stunting di sana tuh bukan karena kemiskinan loh. Tapi karena lingkungan ya. Yap, benar banget. Jadi hampir setengah dari anak stunting yang tinggal di rumah itu nggak ada jamban atau sanitasi yang higienis dan bersih. Banyak juga yang nggak dapat ASI eksklusif dan sekitar 49% keluarga itu nggak punya akses kesehatan. Jadi anak-anak ini sering sakit tapi nggak tertangani dengan baik. Oh, jadi ini nunjukin kalau stunting itu bukan sekedar soal makanan, tapi karena sistem pendukung dari keluarga yang juga penting. Benar banget. Dengar-dengar di masyarakat juga banyak mitos tentang stunting ya? Iya, banyak banget. Yang pertama tuh, orang tua zaman dulu tuh sering mikir kalau anaknya normal. Padahal sebenarnya stunting itu karena mereka nggak tahu cara ukur antropometri yang benar. Misalnya ukur tinggi badan dan berat badan. Terus ada juga yang bilang kalau stunting itu karena keturunan.
Iya sih, tapi untuk genetik itu biasanya cuma 15%. Lalu tuh biasanya beredar mitos-mitos makanan seperti kalau makan telur nanti bikin bisulan, kalau makan ikan nanti bikin cacingan. Padahal ikan dan telur itu salah satu sumber protein yang bagus. Ada juga yang mikir kalau anak yang makannya banyak berarti gizinya tercukupi dan termasuk sehat. Padahal iya sih bisa kenyang, tapi kekurangan zat-zat mikronutrien seperti zat besi, zinc, bahkan juga kadang kekurangan protein. Nah, yang menarik, Kemenkes punya rumus ABCDE untuk pencegahan stunting. Iya bener banget. A itu aktif minum tablet tambah darah, B itu bumil periksa kehamilan 6 kali dan 2 kali USG, C itu cukupi protein hewani. D itu datang ke posyandu setiap bulan, dan E itu eksklusif ASI selama 6 bulan lalu dilanjut dengan MPASI. Lalu kalau anak udah terkena stunting, memang bisa diobati? Bisa dong, tapi harus cepat sih. Penanganannya itu meliputi mengobati penyakit penyebabnya, memberi makanan tambahan tinggi protein, suplemen seperti zinc dan zat besi, serta memperbaiki sanitasi rumah sehingga selalu higienis. Nah, jadi kita udah sampai di akhir episode nih guys. Dan ternyata Indonesia memang masih mengalami stunting. Tapi angka ini bisa terus turun kalau ada perbaikan gizi, sanitasi, dan edukasi yang berjalan bersama. Semoga pembahasan hari ini bikin kita lebih paham kenapa stunting itu penting untuk dicegah sejak dini. Ya, jadi terima kasih guys sudah mendengarkan podcast Hublu Hublu pada episode kali ini. Bye-bye. See you later.